Bab 4. Bukankah Debbie sudah menikah? Titik 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 titik. Sarah tersenyum dan berkata, apa yang sedang kamu bicarakan? Sepertinya sangat menarik. Wanita gemuk itu berkata pada Rizal. Sarah menunjukkan senyumnya, Debbie, kamu juga datang ke pesta ulang tahun nenek. Hei, kenapa kamu tidak memakai pakaian formal? Bukankah orang lain akan mengira kamu adalah pembantu di rumah ini? Karena Ratna sangat mendesaknya, Rizal bahkan tidak berganti pakaian sebelum datang. Sarah mengerutkan bibirnya dan tersenyum, Debbie, apa, menurutmu dia ini benar-benar suamimu? Bukankah dia akan lebih pantas disebut sebagai pembantumu? Kemudian dia menoleh Debbie, sebenarnya, Debbie sangat menyedihkan. Kamu cantik dan seksi, tetapi kamu harus memiliki suami yang sampah seperti itu. Kalau aku jadi kamu, aku mungkin akan menabrakkan diriku ke tembok dan mati. Sarah selalu merasa iri pada Debbie, jadi semakin dia bisa menginjak Debbie, semakin dia akan bahagia. Cukup, urus urusanmu sendiri, dan jaga dirimu. Dan aku peringatkan, namanya adalah Rizal, jangan pernah panggil dia sampah lagi, atau aku akan bersikap tidak sopan padamu. Debbie menariknya tangan Rizal dengan marah dan berjalan ke sudut lain ruang tamu. Hati Rizal penuh dengan kegembiraan. Selama 3 tahun, Debbie tidak pernah memandang dirinya secara langsung, apalagi memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Hari ini, Debbie tidak hanya melawan ketidakadilan untuk dirinya, tetapi bahkan dia meraih lengannya. Rasa bahagia menghantamnya dengan kuat. Dia tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang dia. Karena orang-orang ini hanya seperti semut di hadapannya, mereka bahkan tidak pantas untuk membuatnya marah. Dia hanya peduli pada Debbie. Bahkan, Debbie pun tidak mengerti mengapa dia begitu bersemangat hari ini. Benarkah seperti yang dikatakan oleh sahabatnya Sinta, Rizal benar-benar perlahan memasuki hatinya. Sarah dan yang lainnya ingin mengejek lagi, tapi kemudian ada keributan di ruang tamu. Seorang pria parubaya yang energik, dikelilingi oleh beberapa pengawal, masuk ke dalam rumah keluarga Hendrawan. Wanita tua, yang duduk di kursinya seperti ibu ratu, merasa tidak tenang, dan segera bangun untuk menyambutnya. Charles, bos besar dari keluarga kelas atas di kota ini, sebenarnya dia datang untuk menghadiri pesta ulang tahun ini secara langsung, dan ingin membuat wanita tua itu merasa lebih gembira. Meski setiap tahun secara simbolis wanita tua ini akan mengirimkan undangan ke keluarga kelas atas yang lainnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa keluarga besar tersebut akan mengirimkan orang. Karena meskipun si wanita tua itu berpenampilan seperti ibu ratu, tapi di seluruh kota, dan di depan keluarga kelas atas, dia tidak memenuhi syarat. Wanita tua itu menyambutnya di kursi utama. Charles juga bertindak tidak sopan, dia juga membiarkan pemuda yang mengikutinya untuk duduk di sampingnya. Ini adalah, wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil menatap Charles. Dia adalah David, datang dan beri salam pada Bu Hendrawan. Charles menjawab. David duduk di sana dengan acuh tak acuh, mengucapkan beberapa kata baik, tetapi dia bahkan tidak mengangkat pantatnya, dia sangat sombong. Orang-orang dari keluarga Hendrawan benar-benar tidak bisa tahan lagi, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa, karena mereka adalah keluarga kelas atas. Setelah duduk, Charles bertepuk tangan, dan petugas segera datang dengan beberapa piring. Piring itu sebenarnya diisi dengan emas, perak dan batu permata, dan cahaya keemasan menerangi seluruh ruangan dengan berkilauan. Titik 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 titik. Subscribe ya. Channel Novel Upload. Like dan juga komen. Sebarkan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Titik titik titik. Meskipun keluarga Hendrawan juga merupakan keluarga yang kaya, tapi begitu mereka melihat banyak emas, perak, dan permata, mereka pasti akan menjerit. Wajah wanita tua itu penuh dengan kegembiraan, Pak Charles, kamu terlalu baik. Aku sudah sangat senang kamu bisa datang ke pesta ulang tahunku. Mengapa kamu masih memberikan begitu banyak hadiah? David mendengus dengan dingin, pikirkan sendiri, apakah menurutmu ini untukmu? Seolah sebuah tamparan keras menamparkan wajah wanita tua itu, senyumnya langsung membeku. Charles berpura-pura berkata, David, perhatikan kata-katamu. Ayah, aku tidak membuat kesalahan, ini bukan untuk dia, ini untuk Debbie.
David berkata langsung. Untuk Debbie. Apa maksudmu? Tidak hanya wanita tua itu yang tercengang, tapi bahkan seluruh keluarga Hendrawan yang hadir pun tercengang. Ada banyak desas-desur untuk beberapa saat. Rizal memfokuskan semua perhatiannya pada Debbie, dan ketika dia mendengar kata-kata ini tiba-tiba, alisnya berkerut. Apa yang pria ini ingin lakukan? Apa maksudnya dia mengatakan itu? Tapi dia menyebut Debbie. Mata David menatap ke arah Debbie, dan ada cahaya di matanya. Debbie begitu cantik, begitu anggun sehingga dia tidak bisa melepaskan tatapannya darinya, sedemikian rupa sehingga dia berulang kali memohon kepada ayahnya untuk menjadikan dia istrinya. Ini adalah mas kawinku untuk Debbie. Suara David menggelegar di aula seperti guntur. Rizal mengangkat kepalanya, dengan dingin di matanya, tidak menyangka. Apakah David ingin mati? Tapi Debbie bukannya sudah menikah. Wanita tua itu jelas tidak mengerti dengan pemikiran pria ini. Pernikahan bisa diceraikan, dan hal itu sebanding dengan Debbie. David berteriak secara terbuka. David telah lama mengejar Debbie, tetapi dia tidak pernah menyerah. Ketika dia mendengar bahwa Rizal tidak memiliki latar belakang apapun untuk menjadi suami Debbie, dia menjadi gila, jadi dia meminta ayahnya untuk mengemis. Charles memang memanjakan anaknya ini, jadi tidak peduli betapa tidak masuk akal permintaannya, dia pasti tetap akan setuju. Keluar kamu dari sini. Rizal membuka kerumunan dan menatap David. David tidak bisa menahan keterkejutan oleh suara Rizal. Bukankah dia mendengar bahwa Rizal tidak berguna? Tapi Rizal di depannya penuh dengan amarah, dan ada rasa dingin di matanya, hampir seperti sebuah pedang yang tajam, seolah dia bisa membunuh dirinya dalam sekejap. Wanita tua itu memarahi Rizal dengan keras, jangan kasar. Setelah menyinggung keluarga Charles, keluarga Hendrawan tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Wanita tua itu tampak marah, seolah-olah Rizal yang membuat masalah dengan tidak masuk akal. Kalau kamu mempermalukanku tentang hal-hal lain, aku tidak peduli, tapi siapapun yang berani mengatakannya lagi, aku tidak akan bertindak sopan padanya. Rizal berdiri di sana dengan wajah tegas dan berteriak dengan marah. Tidak sopan. Sarah membentak dan tertawa, seolah-olah dia telah mendengar cerita paling lucu. Aku akan katakan, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa tidak sopan. Rizal mengepalkan tinjunya dan mendekati Sarah selangkah demi selangkah. Sarah memandang Rizal dengan ekspresi marah dan jijik. Apa yang ingin dilakukan si bodoh ini? Apa yang bisa dia lakukan? Siapa yang bertingkah dengan sangat marah sekarang? Siapa yang tidak tahu, dalam keluarga Hendrawan ini, Bu Hendrawan sangat mencintai dirinya. Selama dia bersin, Rizal pasti akan jatuh beberapa kali. Tepat ketika Rizal ingin menamparnya, sepasang tangan kecil yang lembut memeganginya dengan lembut. Debbie menggelengkan kepalanya ke arah Rizal. Nenek paling mencintai Sarah. Jika Sarah mengalami penyiksaan, sepertinya kehidupan Rizal di keluarga Hendrawan akan semakin sulit. Bersambung. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.